Dalam diskursus konstruksi modern, terdapat sebuah fenomena menarik yang sering kita jumpai pada gaya konstruktor Latin, sebuah pendekatan pragmatis yang menempatkan konstruksi komposit bukan sebagai sistem struktural murni, melainkan sebagai solusi semi-komposit. Berikut adalah narasi kritis mengenai pendekatan tersebut dan bagaimana ia berdiri di antara estetika, biaya, dan regulasi global. 1. Filosofi, semi-komposit, estetika di atas kecepatan. Bagi konstruktor dalam mazhab ini, penggunaan baja seringkali tidak dilihat sebagai satu kesatuan sistem percepatan, seperti full steel frame, melainkan sebagai alat untuk mencapai bentang panjang dan estetika ramping. Gelagar WF, wide flange digunakan sebagai balok utama hanya untuk mengejar kesan industrial yang bersih dan kemampuan memikul beban pada ruang terbuka luas. Kolom beton ramping. Berbeda dengan standar komposit yang mengintegrasikan baja ke dalam kolom, di sini baja justru bertumpu pada kolom beton bertulang, rebar, yang dimensinya sangat tipis, seringkali hanya seukuran tebal tembok bata merah. 2. Paradoks biaya versus kecepatan. Salah satu keunggulan utama metode komposit adalah kecepatan ereksi. Namun, dalam praktik semi-komposit ini, keunggulan waktu seolah dikesampingkan demi menekan biaya material. Dengan menggunakan kolom beton cor di tempat, cast in situ, yang dikombinasikan dengan balok baja, pengembang dapat menghemat biaya pengadaan profil baja kolom yang mahal, meskipun konsekuensinya adalah durasi proyek yang lebih lama karena harus menunggu umur beton. 3. Anomali sambungan, pengabaian standar AISC. Hal yang paling kontroversial dalam praktik ini adalah perlakuan terhadap join sambungan. Di saat standar AISC, American Institute of Steel Construction, sangat ketat mengatur penggunaan baut, bolted connection, dan melarang pengelasan penuh, full weld, di lapangan untuk menghindari keretakan akibat tegangan sisa atau gempa, metode ini justru seringkali menghilangkan detail sambungan baut demi kemudahan visual. Mengandalkan las penuh di lapangan untuk menyatukan antar elemen baja. Mengabaikan perilaku daktilitas sambungan yang seharusnya menjadi prioritas dalam struktur tahan gempa. 4. Sudut pandang mineral yasa, metode perantara. Bagi mineral yasa, fenomena ini tidak perlu dipandang sebagai kesalahan mutlak, melainkan sebagai sebuah wacana perbandingan. Jika sebuah proyek memerlukan jalan tengah antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan ruang bentang lebar, metode perantara ini memang menggoda untuk dipertimbangkan. Namun, perlu dicatat bahwa keamanan struktural tetap harus menjadi pijakan utama melalui perhitungan beban yang presisi, terutama pada titik pertemuan antara material baja yang kaku dan kolom beton yang ramping. Catatan kritis. Pendekatan ini adalah hibrida antara kerajinan tangan, craftsmanship, dan rekayasa, di mana risiko teknis seringkali disubsidi oleh estetika visual.
Dalam ekosistem konstruksi baja modern Januari 2026, metode dry system, sistem kering, telah menjadi standar de facto untuk mencapai efisiensi maksimal. Berbeda dengan sistem konvensional yang melibatkan pengecoran basah yang berat dan lambat, dry system mengandalkan rakitan komponen prefabrikasi yang presisi. Solusi dry system yang paling tepat untuk lantai dan dinding, terintegrasi penuh dengan struktur baja dan komposit. Sistem dinding yang paling sinkron adalah menggunakan Calcipark 12 atau Calciclad 12 yang dipasang pada rangka steel stud. Pertemuan antara dinding dan Calcifloor 20 dipisahkan oleh poliuretan silen untuk mengakomodasi mikrofibrasi baja agar acian, seperti LM200, tidak retak di sudut pertemuan. Dalam aplikasi Calcifloor 20, secara teknis adalah tidak menggunakan bondek, wire mesh, maupun poliuretan foam sebagai penumpu utama. Calcifloor 20 dirancang sebagai sistem lantai kering, dry floor. Jika Anda menambahkan bondek dan wire mesh, maka Anda kembali ke sistem lantai basah, wet system, yang justru menghilangkan semua keunggulan ringan dan cepat yang Anda cari. Calcifloor 20 sendiri sudah berfungsi sebagai pelat lantai. Calcifloor dipilih justru untuk menghindari beratnya beton dan wire mesh. Jarak papan dengan dinding diberi gap atau nut 8 mm. Lakukan penyekrupan menggunakan Calci Screw FL sesuai jarak skrup yang telah ditentukan. Proses finishing. Permukaan Calcifloor tidak boleh dibiarkan terbuka. Harus dilapisi material penutup seperti karpet, vinil, parket, maupun keramik. Tahapan finishing keramik sebagai berikut. Lapisi Calcifloor dengan water palen untuk area basah. Wire mesh 2 mm di atas Calcifloor. Mortar setebal 2,5 sampai 3 cm. Setelah adukan mortar kering, aplikasikan perekat keramik 3 mm. Aplikasikan pemasangan keramik.